A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Qala fama, hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Qala fama khatabukum, huruf to hukumnya qalqalah sughra, karena to sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Fama khatabukum. Lalu ada izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim ataupun ba, yaitu hamzah. Cara bacanya mim dibaca dengan jelas. Fama khatabukum ay. Masuk ke ya cukup pakai naber. Naikkan intonasi suara kita tanpa menahannya. Ayyuha. Ketika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i, sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka kalau berhenti panjangkan 2 harokat, ayyuha. Namun saat diwasolkan atau diteruskan, ha ini dibaca pendek, madnya gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini terjadi karena ada pertemuan 2 sukun atau iltiqa syakinain. Sukunnya alif dan lam ya. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka kenapa jadi pendek? Karena madnya atau sukun pertama dilepas. Ayyuhal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca jelas. Ayyuhal mur. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya dhammah, dibacanya tebal. Mursalun. Saat berhenti di lun, hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Mursalun. Qalu. Hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Qalu. Lu hukumnya mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang sebelumnya baris dhammah pada kata pertama yaitu qalu. Hamzahnya alif dengan harokat kasrah, ini masuk ke kata kedua yaitu inna. Maka lamnya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Qalu inna. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah, karena nunnya bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Inna. Hukumnya mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah terdapat pada kata pertama yaitu inna, dan hamzahnya alif dengan harokat dhammah, ini masuk ke kata kedua yaitu ursilna. Maka nunnya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Inna ra sukun dibaca tafkhim karena sebelum ra sukun ada baris dhammah, maka bacanya tebal. Ursil. Lam disebut lam mutlak, lam sukun tidak menghadapi lam atau ro, dibacanya jelas.
ursilna. Na mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu ursilna, sedangkan hamzahnya alif dengan harokat kasrah ini masuk ke kata kedua yaitu ila. Maka nunnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Inna ursilna ila. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ila qaumim. Qaw ada harfulin sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Ila qaumim. Lalu ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim kemudian dengungkan. Qaumim muj. Jim hukumnya qalqalah sughra karena jimnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Mujrimin. Ra dibaca tarqiq karena harokatnya di bawah, maka bacanya tipis. Mujrimin. Min jika berhenti mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Linur. Ra dibaca tafkhim karena sebelumnya baris dhammah, bacanya tebal. Linur sila alai. Lai ada harfulin karena ya sukun sebelumnya baris fathah, dibacanya lembut. Alaihim. Him ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Mimnya dibaca jelas. Alaihim hija. Ja mad tabi'i karena ada alif didahului fathah maka dibacanya panjang 2 harokat. Hijaratam. Ra dibaca tafkhim karena berbaris fathah maka ro-nya tebal. Hijaratam. Lalu ada idgham bi gunnah karena tanwin fathah menghadapi mim maka tanwin masuk ke mim kemudian dengungkan. Hijaratam min. Lalu ada ikhfa hakiki aqrab karena nun sukun bertemu to maka bacanya nun disamarkan ke to kemudian dengungkan. Min tin. Saat berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya baris kasrah kemudian huruf yang disukunkannya nun. Bacanya panjang ya, boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Miltin. Musawwamatan. Musaw. Masuk ke waw bertasydid, kita baca dengan nabar. Nabar artinya menaikkan intonasi suara. Jadi kalau waw tasydid sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, jangan ditahan, pakai nabar. Musawwamatan. Berikutnya ada hukum izhar halqi. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu ain. Maka tanwin dibaca dengan jelas. Musawwamatan inda. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki aqrab. Sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya, bunyi nun disamarkan menuju makhraj dal disertai dengungan. Dengungnya sedikit ya karena dal makhrajnya dekat dengan nun. Inda rabbika. Huruf ra dibaca secara tafkhim sebab ra berharokat fathah. Cara membacanya, ra dibaca dengan tebal. Rabbika lil.
Lil. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Dibacanya jelas. Alif lam itu kan biasanya ada alifnya, di mana alifnya itu adalah hamzah wasal. Kemanakah hamzah wasalnya? Dibuang ya, karena kemasukan lam berharokat kasroh atau lam jar. Lil mus. Sin salah satu sifatnya yang tidak punya lawan namanya sofir, artinya berdesis. Lil musrifin. Ri. Huruf ro dibaca secara tarqiq karena barisnya di bawah yaitu baris kasroh. Cara bacanya huruf ro ini dibaca tipis. Lil musrifin. Ketika berhenti di fin, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului harokat kasrah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka huruf fa-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Lil musrifin. Fa'akhrajna. Huruf ro dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah. Cara membacanya adalah dibunyikan dengan tebal. Ro. Fa'akhrajna. Raj. Jim sukun hukumnya adalah qalqalah sughra karena ada jim yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Cara bacanya jim ini dipantulkan dengan bunyi pantulan yang kecil. Fa'akhrajna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Cara membaca huruf nunnya ini adalah dipanjangkan 2 harokat. Fa'akhrajna man. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki ab'ad. Sebab nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya, bunyi nun ini samar-samar siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Dengungnya besar, samarnya kecil. Karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Mangkana. Ka hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjangkan 2 harokat. Man kana fiha. Fi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fiha. Ha juga sama ya, ini hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Man kana fiha minal. Berikutnya ada hukum alif lam ta'rif yang dinamakan alif lam qamariyah. Sebab ada alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf mim. Cara bacanya lam dibaca dengan idhar atau jelas. Minal mu. Ini walaupun ada wawunya yang dibaca hanya hamzahnya. Hamzah punya sifat namanya syiddah dari segi suara, suaranya tertahan saat kita tekan. Minal mu'minin. Ketika berhenti di nin, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya baris kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka nun yang kasrah dipanjangkan boleh 2 atau 4 ataupun 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Minal mu'minin. Fama. Ma hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat.
Fama wajadna. Wajad. Huruf dal hukumnya qalqalah sughra karena dalnya sudah sukun dari asalnya dan berada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wajadna. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fama wajadna fiha. Fi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat. Fiha. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fiha ghai. Ghai ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Ghaira. Huruf ra hukumnya adalah ra yang dibaca tafkhim ya, karena ra-nya berharokat di atas harokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ghaira baitim. Bai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya lembut atau lunak. Baitim. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke mim kemudian tahan dengungkan. Baitim minal. Alif lamnya dinamakan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas. Minal mus. Sinnya berdesis karena sin salah satu sifatnya sofir, ada desisan. Muslimin. Min jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka mimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Muslimin. Watarak. Ro dibaca secara tafkhim karena harokatnya di atas yaitu harokat fathah. Maka ro dibaca dengan tebal. Watarakna. Nah hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Watarakna fiha. Fi hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fiha. Ha hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya baris fathah pada kata fiha ya. Sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah, ini masuk ke kata berikutnya yaitu ayatan. Maka cara bacanya ha dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Fiha ayatan. A hukumnya mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif jika ada harokatnya pada dasarnya ini adalah hamzah juga. Dibacanya panjang 2 harokat. Ayatan. Berikutnya ada idgham bila gunnah sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin ini dileburkan ke lam, ayatan, tidak disertai dengung, jadi cukup ditekan saja. Ayatan lil.
Lam kedua hukumnya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Ketika lam bertasydid ini sebetulnya lamnya dua, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, langsung masuk ke lam yang fathah. Kemudian alif lam itu kan biasanya ada alifnya, di mana alifnya itu adalah hamzah wasol. Nah di sini kemana? Alifnya atau hamzah wasolnya dibuang karena kemasukan lam berharokat kasroh atau lam jar. Lilladzina, dhi hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lilladzina yakhafuna, kho hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yakhafunal, fu hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yakhafunal, berikutnya ada alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya lam dibaca jelas. Yakhafunal azaba, dha hukumnya mad tabi'i dhohiri, sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Al-azabal, berikutnya ada alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif jika ada harokatnya ini adalah hamzah ya. Cara bacanya lam dibaca jelas. Alim, ketika berhenti lim ini hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Alim. Wa fi hukumnya adalah mad tabi'i dhohiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa fi Musa, mu hukumnya adalah mad tabi'i dhohiri, sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Musa, sa hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata Musa, kata pertama. Kemudian hamzahnya adalah alif dengan harokat kasrah pada kata kedua id. Maka sinnya kita baca panjang, boleh 4 atau 5 harokat. Musa id ar, ra sukun dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ra sukun ada baris fathah, maka ra-nya tebal. Arsalnahu, lam sukun disebut lam mutlak. Lam sukun tidak menghadapi lam atau ro, maka dibacanya jelas. Arsalnahu, nah hukumnya mad tabi'i dhohiri, mad tabi'i muqaddar ya, karena ada baris fathah panjang di atas huruf nun. Cara bacanya panjang 2 harokat. Idh arsalnahu ila, la hukumnya mad tabi'i muqaddar, karena ada lam dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ila fir'auna, fir, ra sukun dibaca tarqiq karena sebelumnya baris kasrah, dibacanya tipis. Fir'auna, au ada harfulin, sebab ada waw sukun sebelumnya baris fathah, dibacanya lembut atau lunak. Ila fir'auna bisultan,
sul. Lamnya lam mutlak ya, lam sukun tidak menghadapi lam ataupun ro, maka lam dibaca dengan jelas. Bisultanim. Po hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf po. Dibacanya panjang 2 harokat. Bisultanim. Berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwinnya masukkan ke mim kemudian dengungkan. Bisultanim mubin. Jika berhenti di bin, ini hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka baknya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Bisultanim mubin. Fatawalla. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fatawalla biruk. Huruf ra dibaca tafkhim karena barisnya dhammah. Cara bacanya ditebalkan. Biruk nihi. Hi hukumnya mad silah qasirah. Sebab ada hal dhamir yang diapit 2 huruf yang hidup ya, dan setelahnya bukan hamzah. Maka hal dhamirnya dipanjangkan 2 harokat. Biruknihi wa qala. Qa hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa qala sahirun. Sa hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada sin dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Sahirun. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat dhammah tanwin. Cara bacanya ditebalkan. Sahirun run. Berikutnya ada izhar halqi karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwinnya dibaca jelas. Sahirun au ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Au maj. Jimnya hukumnya qalqalah sughra karena jimnya sudah sukun asli dan berada di tengah bacaan. Dibacanya memantul, pantulannya kecil. Au majnun. Saat berhenti di nun hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang didahului baris dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Maka nunnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Au majnun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.